Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin memberikan informasi lagi ya mengenai Barreskrim terbitkan red notice ya kepada Putra Wibowo, tersangka penipuan robot trading ya, yang notabene merugikan masyarakat sekitar 1,2 triliun. Namun demikian, sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, setelah Barreskrim mempersangkakan ya, ini runutannya ya, Indra Kents, juga Doni Salmanan yang terlibat kasus influencer trading binomo ya. Ini memang cukup menggemparkan ya dalam bisnis trading. Nah, ini juga berimbas juga dengan banyak ditangkapnya beberapa afiliator atau direksi ponzi yang berkedok robot trading ya, seperti Fahrenheit, kemudian Viral Blast, dan ada beberapa berita mengenai pelaporan oleh member terhadap DNA Pro. Tentunya mungkin ini masih juga banyak menyusul yang lainnya yang akan juga diusut tuntas, tentunya akan ditertibkan, dan tentunya ini membuat saya juga terbelalak ya, karena korbannya begitu banyak. Ya, menelan korban hingga dirupiahkan triliunan rupiah. Nah, sekarang ini lucunya ya, sekarang para leader yang notabene ring 1 di dalam dunia, menurut saya MLM ya, ini melaporkan manajemen seperti yang dilakukan oleh leader-leadernya DNA Pro ya. Ini seolah-olah mereka ini menjadi korban, melaporkan manajemennya, direksinya, dan menganggap dirinya ini korban. Padahal Barreskrim ini pernah ya memberikan pernyataan tegas bahwa para leader ini bisa dijerat hukum. Ya, yang tidak bisa dijerat hukum adalah member yang tidak punya downline. Jadi ini tolong hati-hati juga. Jadi bagi member-member yang lain, kalau memang Anda tidak punya downline, nah tentunya Anda mungkin bisa sedikit lega, tidak ada tuntutan dari downline Anda, tapi downline bisa memperkarakan leadernya, karena leader-leader ini sudah mendapatkan keuntungan lebih dulu dari bonus, kemudian apalah yang di sana, tentunya membuat mereka ini tentunya mendapat duit banyak. Lah, member-member yang terakhir ini kan menjadi benar-benar korban. Kalau saya amati, ini sama dengan maling teriak maling ya. Seolah-olah dia korban, pada mereka-mereka juga yang ikut menggarong uangnya member-member yang lainnya. Tapi kalau ada laporan, tentunya pelaporan atas nama mereka, leader, pasti tidak akan lepas dari jerat hukuman. Jadi sebagai yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau Anda menjadi korban, Anda bisa menuntut upline Anda, mungkin bisa mengganti uang secara kekeluargaan atau gimana, yang penting uang Anda harus balik, begitu. Kalau itu bisa dibicarakan, mungkin itu lebih jalan yang terbaik. Tetapi kalau sulit, maka saran saya memang harus ada pelaporan. Karena yang perlu dituntut bukan hanya pihak manajemen atau direksi, tapi leader-leader yang sudah banyak mengantongi bonus-bonus itu perlu juga menjadi ya, intinya yang bisa dilaporkan. Nah, yang terbaru sahabat, berita terbaru ya, ini dari Barreskrim ya, hari ini tanggal 25 terbitkan red notice ya pada Putra Wibowo, tersangka penipuan robot trading 1,2 triliun. Nah, ini saya coba ambil dari merdeka.com ya, pada Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022.
yaitu penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Tipideksus atau Barreskrim Polri segera menerbitkan red notice tersangka penipuan robot trading Viral Blast atas nama Putra Wibowo. Viral Blast lagi dibuat red notice-nya ya. Ini kata di Tipideksus Barreskrim Polri Bapak Wisnu Hermawan kepada wartawan pada Jumat tanggal 25 bulan 3. Nah, upaya mengeluarkan red notice atau permintaan kepada penegak hukum di seluruh negara dunia bertujuan agar membantu proses pencarian dan penangkapan tersangka yang diduga berada di luar negeri. Nah, masih diburu atau DPO putra ya, ini kalau tidak salah lagi di luar negeri, ini kata dari Bapak Wisnu ya. Namun Wisnu tak menjelaskan keberadaan Putra dengan detail ya di sini, namun ia menegaskan Putra telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ya, saya mesti cek lagi, kalau tidak salah masih dicari atau sudah DPO katanya. Nah, sebelumnya Barreskrim Polri telah melakukan penahanan pada 3 tersangka yaitu inisial RPW, ya, MU, dan JHP pada Jumat tanggal 18 bulan 3 lalu. Ya. Adapun korban penipuan robot trading Viral Blast ini disebut pihak kepolisian mencapai 12.000 orang dengan nilai kerugian kurang lebih 1,2 triliun. Kadang saya juga ngerasa miris sahabat trader mengenai fenomena seperti ini ya. Karena sebenarnya kita harus tahu kisi-kisi atau kalau kita lagi ditawari investasi, masuk akal tidak? Dan otoritasnya bagaimana? Kadang-kadang mereka menyamarkan. Contoh, kalau saya lihat kemarin, dia punya SIUP, punya NIB, punya SIUPL, dan lain-lain. Nah, padahal untuk trading sendiri ini harus ikuti peraturan dari Bapepti, ya. Nah, ini perlu kita harus tahu, ya. Wisnu memaparkan modus penipuan Viral Blast adalah menawarkan keuntungan dari uang investasi korban. Namun, keuntungan itu tidak didapatkan dari proses trading yang sebenarnya. Nah, sebagai catatan sahabat trader bahwa kalaupun Anda juga menginginkan suatu investasi, ya misalkan kayak trading, ya kita harus tahu, paham bagaimana industri trading ini ya, trading forex bagaimana, terus kemudian secara hukum bagaimana, tata kelolanya bagaimana, resikonya bagaimana. Kita harus di sini cermat. Jangan karena yang menawarkan ini saudara, yang menawarkan ini adalah teman, yang menawarkannya atasan, terus kita ini ikut. Atau kalau Anda melihat influencer menawarkan ini dan seolah-olah kayak begitu, tetapi tanpa melihat bagaimana sejatinya bisnis ini atau trading forex. Melainkan hanya memutarkan ya, kalau Anda lihat bahwa ini hanya memutarkan dari uang setoran nasabah ya. Nah, cara itu sebagaimana disebut skema Ponzi. Artinya bahwa sebenarnya uang ini diambilkan dari member-member baru untuk membayar member lama. Nah, seperti tadi saya cerita sahabat trader bahwa leader yang di atas ini sudah menerima keuntungan. Artinya sebenarnya di sini adalah ikut membantu kasus-kasus penipuan seperti ini. Nah, inilah yang sebenarnya yang bisa menjerat para leader. Di samping itu sahabat, kemudian aset disita ini. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 1 rumah mewah di Graha Family milik petinggi PT Trust Global Karya atas nama Minggus Umboh. Minggus telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan modus robot trading Viral Blast. Ya, sekarang sudah ditahan di Barreskrim ya. Kemudian ada 1 unit rumah mewah di Green Lake milik tersangka Zainal Huda Purnama, yang keduanya nilainya
mencapai 15 miliar, ini kata Wisnu ya. Polisi juga melakukan penggeledahan di apartemen One Icon ya, residen Surabaya. Ini unit 530, 5305, 5306 milik salah satu tersangka lainnya yaitu Putra Wibowo yang merupakan pendiri Viral Blast bersama para tersangka yang lain. Nah, juga serta penggeledahan kantor PT Trust Global di Royal Residence Surabaya dengan tujuan untuk tentunya menemukan dokumen-dokumen terkait tindak pidana penipuan robot trading Viral Blast dan bukti-bukti harta kekayaan hasil kejahatan para tersangka. Nah, penggeledahan juga serentak pada 2 lokasi ya di Jakarta, yaitu rumah di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan kantor PT Trust Global di Lukan Garden Shopping Arcade ya, ini Grogol Petamburan ya. Jakarta Barat kondisi kantor sudah kosong sejak mulai Februari tahun 2022 ya, ini sambungnya. Nah, sahabat trader, dengan kejadian ini saya selalu berpesan kepada semua masyarakat ya agar lebih hati-hati. Tanyakan pada orang-orang yang punya kapabel untuk menjawab. Jangan dijawab oleh leader Anda langsung percaya. Atau cari sumber-sumber terpercaya, misalkan dari pemerintah, apakah terdaftar di otoritas yang benar, dan tentunya apakah resiko ini cocok untuk kita dan sebagainya. Itu pesan saya agar lebih hati-hati. Sahabat trader, bagi sahabat-sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.